kasih. Amin. Pertolongan-Mu ya Bapa di surga, Haleluya. Yesus Kristus Terima kasih. menjadi andalan kami Tuhan Amin. di dalam setiap langkah Haleluya. pergumulan atau apa saja pun yang Engkau izinkan untuk kami hadapi dalam hidup kami. Amin Tuhan. Semuanya bisa kami lalui dengan Haleluya. pertolongan Amin. kuasa kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Amin. Kami berterima kasih Tuhan, segala berkat Tuhan selalu mencukupi, bahkan lebih daripada cukup apa yang kami alami Tuhan. Semuanya kemurahan kasih daripada Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang terus meneguhkan iman kami ya Bapa, supaya kami selalu siap melakukan semua tugas yang Tuhan percayakan bagi kami, memuliakan-Mu Bapa di surga dan menjadi sumber sukacita bagi kami semua dan bagi orang lain yang terhubung di dalam pelayanan yang Tuhan bangun bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur demi kemuliaan nama Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, puji Tuhan untuk Bapak Manurung yang memberikan kesempatan di tahun 2023 ini. Yang pertama saya bisa menyampaikan firman Tuhan kembali dan bersama-sama di dalam kegiatan kita tim doa untuk menyampaikan terus kepada Tuhan rasa syukur kita dan juga permohonan kita. Kiranya Tuhan semakin membangkitkan semangat kita untuk melayani Dia, melayani jiwa-jiwa, dan juga semakin tekun di dalam memahami kehendak-Nya buat kita semua. Nah, pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12. Saya ingin kita boleh melihat bagaimana Tuhan telah menempatkan kita di dalam ciptaannya yang baru, di mana kita menjadi orang-orang yang spesial di mata Tuhan karena kebaikannya. Dan kita ingin berfungsi sebagaimana yang Tuhan mau, dan supaya hidup kita maksimal memuliakan Dia, dan Dialah yang membuatnya kita mampu untuk bisa saling melayani satu dengan yang lain. Dari 1 Korintus pasal 12, saya akan mengajak kita untuk merenungkan dari, saya membaca ayatnya yang ke-12, 1 Korintus 12 ayat 12 dan sampai ayat 14 dulu. Kita mulai dari sini. Saya akan langsung saja membacakan untuk kita, Bapak Ibu. Ya, semuanya. 1 Korintus 12 dari ayat 12. Judul perikopnya di situ dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia disebutkan di situ, banyak anggota tetapi satu tubuh. Ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan satu konsep kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa,
memberkati kita dan memberkati semua orang yang sungguh-sungguh memahami akan rencana Tuhan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita umatnya. Dan di sini kita memahami tentang konsep daripada tubuh Kristus, di mana ini adalah merupakan ciptaan Tuhan yang baru. Ciptaan Tuhan yang baru dan kita ada di dalamnya, sehingga kita tidak akan melihat diri kita lagi seperti dunia melihat kehidupan, tapi kita sudah melihat sesuatu yang benar-benar menurut pandangan Tuhan sendiri, ya. Ya, mari Pak, situ aja. Oke, ya. Nah, dan ini merupakan satu terobosan kebenaran, ya, daripada Tuhan untuk kehidupan kita, baik di dalam berjemaat maupun di dalam keluarga, dalam rumah tangga, bahwa kita ini merupakan tubuh Kristus dan kepala hanya satu, yaitu Yesus Kristus, tapi dikatakan anggota-anggota, bagian-bagian dari tubuhnya itu banyak. Dan kita sudah tahu bahwa kitalah anggota-anggota daripada tubuh itu. Nah, namun saya akan mengajak kita untuk melihat dulu bagaimana tubuh Kristus ini digambarkan memiliki kehidupan yang baru, benar-benar baru, bukan kehidupan manusia seperti kehidupan manusia pada umumnya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi ini adalah kehidupan yang baru yang dikaruniakan sesudah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-16 dan 17, ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 dan 17. Saya akan membacakan langsung untuk kita. Dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ya, dan menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Gitu, ya. Jadi kita perlu tahu bahwa kalau orang mau menilai manusia yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang sempurna, mereka harus melihat kehidupan Yesus waktu hidup di dunia ini selama 33,5 tahun. Ya, jadi itulah kehidupan manusia yang sempurna, di mana dia melakukan seluruh kehendak Bapa di surga dan dia memenuhi seluruh tuntutan daripada hukum Taurat itu. Ya, jadi sunat pada hari yang ke-8. Ya, kalau sekarang ini kan kalau ada orang penganut sunat, ya bukan hari ke-8 disunatnya, tapi sudah umur jauh dari situ. Tapi kalau menurut peraturan yang sesungguhnya dari perjanjian Allah kepada Abraham di Kejadian pasal 17, kalau kita lihat haruslah disunat pada hari yang ke-8. Makanya kalau kita lihat kenapa Paulus bilang di Filipi pasal 3, aku seorang Ibrani asli, dan aku bermegah dalam hal-hal lahiriah, disunat pada hari yang ke-8. Nah itu, makanya dia bilang aku tidak bercacat dalam hal hukum Taurat, karena memang dia memenuhi setiap detail daripada unsur-unsur tuntutan daripada hukum Taurat itu sebagai gambaran daripada manusia yang sempurna. Tapi Yesuslah yang menuntaskan itu semuanya di atas kayu salib, ya. Karena Yesus tidak berdosa, dia tidak pernah melakukan dosa, dan bahkan dia memikul menanggung semua dosa umat manusia di dunia ini. Nah, jadi sekarang, ya, kata Rasul Paulus, sekarang
Sekarang kapan? Sekarang sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, jadi kemanusiaannya sudah selesai. Ya, semuanya sudah selesai, sudah tuntas. Ya, kemudian sekarang ada kehidupan yang baru sesudah dia bangkit. Itu namanya kehidupan yang kekal. Kalau kehidupan Yesus ketika dia menjadi manusia itu mati. Di umur dia 33 tahun. Tapi sesudah dia bangkit dari antara orang mati, enggak mati-mati lagi. Nah, dia sudah menjadi Tuhan dan kekal selamanya. Nah, hidupnya yang baru itulah yang di-share, yang dibagikan kepada setiap orang yang percaya sekarang ini. Nah, itu yang dimaksud ciptaan baru, menjadi anggota tubuh Kristus. Di ayatnya ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Sekarang ya, sekarang ini sesudah Kristus bangkit dari antara orang mati, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, new creation. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba, sudah datang. Nah, itulah kita sekarang di posisi itu. Ya kan? Di posisi hidup yang baru, yang kekal, itulah sekarang kita berjalan. Meskipun kita masih ada di dalam tubuh secara jasmani, tetapi kehidupan kita yang diperhitungkan oleh Tuhan itu adalah kehidupan yang sudah kita terima dari Kristus. Ya, kapan itu kita terima dari Kristus? Saya mengajak kita melihat di dalam Efesus 1 ayat 13, ya. 1 ayat 13. Di sini kita saat di mana kita menerima new life, ya, sehingga kita menjadi new creation, ya, hidup yang baru, jadi kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, ya. Nah, Efesus 1 ayat 13 dan 14 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, di dalam Dia, di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus. Makanya kalau kita lihat di pasal 1 di ayat 1 itu kan Paulus bilang, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Nah, ini karena orang ini sudah ada di dalam Kristus. Paulus tidak menyebut mereka orang berdosa, mereka orang-orang kudus. Karena dikuduskan oleh darah Yesus, bukan karena mereka sudah hebat dalam perbuatannya, tidak. Tapi karena darah Kristus menguduskan, menyucikan mereka jadi orang kudus, ya. Nah, sehingga posisi mereka orang-orang percaya di Efesus ini menjadi kudus secara status posisi, ya, bukan perbuatan, ya. Kalau perbuatan semua orang juga pasti masih bisa salah, ya, bukan boleh, tapi masih bisa salah. Ada potensi itu di dalam diri setiap orang, baik sudah ciptaan baru pun kalau masih hidup di dalam tubuh ini, ya, itu masih ada potensi untuk melakukan dosa. Tetapi mereka tidak disebut orang berdosa, tapi mereka disebut orang kudus. Itu yang kita lihat di Alkitab, ya. Nah, karena itu di ayat 13 itu Paulus katakan, di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus. Ya, benar sekali, nggak mungkin ada di dalam Yesus dosa, kan? Ya, kalau sudah di dalam Yesus berarti kudus. Nah, siapa yang menguduskan? Yesus, bukan kita. Nah, itu posisi kita. Di dalam Dia kamu juga, karena apa? Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi awalnya dari pendengaran. Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran. Ya, dan pendengaran akan firman Kristus. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Nah, jadi kita perlu memahami, kita ini mempunyai Injil keselamatan. Setelah Yesus menebus segala dosa, mati di kayu salib, nah akhirnya kita dikaruniakan namanya Injil keselamatan, berita tentang keselamatan. Dan ini adalah inti daripada sentral daripada semua pemberitaan, ya. Jadi semua pemberitaan tentang apapun mengenai kehendak Allah harus berpusat kepada keselamatan ini, karena memang tujuan daripada Kristus datang ke dunia ini adalah bagaimana supaya semua yang terhilang bisa diselamatkan. Nah, lalu dikatakan, ya, Injil keselamatanmu di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya, ya, in the moment you believe. Jadi pada saat itu, jadi tidak ada interval waktu,
Ya, ketika kita percaya langsung apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Itu adalah kehidupan baru yang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya, yang disebut tergabung, dimasukkan ke dalam ciptaan baru, itu namanya tubuh Kristus. Yaitu jadi kita ini adalah identitas kita ada di situ. Ya kan? Jadi kalau kita melihat diri kita ya di dalam Kristus, bahwa kita ini sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus dan bahwa hidup kita adalah hidup yang baru dan kita harus berjalan terus di situ, bertumbuh, berakar dan berbuah di situ. Tidak boleh menyimpang dari situ. Ya, nah itu karena kesetiaan Kristus adalah kesetiaan yang permanen, sehingga kita pun mengidentifikasikan diri kita kepada apa yang dilakukan oleh Kristus yang sudah selesai dan sempurna. Ya, kita tidak bisa berpikir lain daripada itu. Karena kalau lain daripada itu berarti kita mengikuti hidup yang lama, hidup daging namanya, ya kan, yang sia-sia, tidak diperhitungkan oleh Allah. Nah, jadi itu ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan ini adalah merupakan suatu garansi yang bersifat kekal. Dari mana kita tahu? Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Nah ini, ya kan? Jadi apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu pasti digenapi, ya, di dalam kehidupan kita ada, karena ada Roh Kudus menjaminnya. Tugas kita sekarang adalah mengikuti pimpinan Roh Kudus. Makanya Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Ya, biar tahu kita apa-apa saja, ya kan, yang tercakup di dalam berkat penebusan yang sempurna itu. Ya, kita kan sudah sukacita karena kita tahu kapan saja saya mati saya pasti masuk surga. Kan begitu kan? Kenapa? Karena bukan usaha saya, tapi karena kasih karunia Tuhan semata-mata, bukan karena perbuatan saya. Tapi Yesus yang baik, dia mau mati menggantikan saya supaya saya bebas dari hukuman. Harusnya saya yang dihukum, tapi dia mau rela menggantikan saya. Dengan kerelaan itu saya mendapatkan hidup yang kekal, yaitu hidup Kristus yang hidup kebangkitannya. Ya, semua orang yang meninggal masih ada di dalam kuburan tubuhnya, tetapi Kristus hanya 3 hari saja, tidak boleh lewat dari situ. Hanya 3 hari saja dia harus bangkit dan kubur itu kosong. Ya, tidak ada di situ mayatnya, tidak ada daging yang membusuk di situ seperti orang yang meninggal pada umumnya. Ya. Nah, itu artinya berarti secara utuh kehidupan dia bangkit, ya, dan tubuhnya bangkit. Dan kita pun nanti akan memiliki tubuh yang sama seperti tubuh Yesus. Dari mana kita tahu itu? Kita lihat di Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke 20-21, ya. 20-21 dikatakan, Filipi 3 ayat 20-21. Saya bacakan langsung saja. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Ya, bukan di pintu surga, tapi di dalam, ya. Kalau katanya di pintu, yaitu, ya kan, masih belum full itu, ya kan, ya, masih proses itu berarti, ya kan. Tapi kalau sudah di dalam, ya berarti sudah selesai, sudah tiba, ya gitu ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, ya kan. Nah, kenapa kewargaan kita di dalam surga? Tadi kan kita sudah di dalam Yesus. Sekarang Yesus ada di mana? Di dalam surga. Ya kan? Nah, jadi berarti yang di dalam Yesus, iya ada di dalam surga, masa di luar, di dalam. Kan gitu. Lagi pula dia adalah Bapa kita. Kita adalah anaknya, berarti kita satu keluarga, satu rumah, rumah yang kekal. Ya. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, ini maksudnya bukan berkaitan dengan juru selamat seolah-olah kita ini belum selamat, bukan. Tapi ini berkaitan dengan ayat 21 itu, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ya, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kita masih menantikan kebangkitan tubuh kita yang sempurna seperti tubuh dia, tubuh kebangkitannya.
Ya, mau menyelamatkan kita dari sini, dari tubuh yang yang banyak kendala ini. Ya kan, banyak kendala ya, tambah usia, ya kan, tambah kendala. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Detangko ya. Jadi itu alamilah itu, Pak. Yang penting berhikmat sajalah, ya kan. Yang mungkin ada asam urat atau apalah, ya tidak apa, dicek-cek aja lah kepada orang yang bukan kepada orang pintar ya, maksudnya orang yang pintar benaran gitu ya, kayak dokter yang tahu, iya. Nah jadi kenapa ya, tidak salah, tidak ada salahnya sekedar mengetahui, ya kan, supaya kita tahu, siapa tahu pantangannya ada makanan, kita makanin terus dalam nama Yesus pun tetap aja, ya kan. Nah itu namanya tidak berhikmat. Nah karena itu, tapi bukan itu yang dimaksud di sini, adalah bahwa tubuh kita seperti tubuh Yesus itu tidak ada lagi bisa diintervensi oleh sakit penyakit. Amin. Nah ini makanya kenapa kita selalu tabah dan sabar sebagai manusia ciptaan baru. Kita ini memiliki yang lebih baik, hal yang lebih baik dari yang kita lihat sekarang ini. Ini tidak seberapa, ya kan? Ya kita bersyukur dengan apa yang kita peroleh saat ini, tetapi ini belum seberapa. Nanti akan yang lebih baik lagi yang Tuhan berikan, bahkan tidak ada tandingannya. Amin ya. Itu karena dikatakan 1 Korintus 15, dengan sekejap mata Dia akan mengubahkan kita menjadi serupa dengan tubuhnya. Wow, haleluya, luar biasa ya. Ya, kita menunggu saja, menantikan saja kehendak Tuhan untuk mengubah tubuhnya supaya menjadi serupa dengan tubuh yang surgawi, dan sementara kita melayani Dia ya yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Amin. Kalau Paulus katakan di sini yang mengubah tubuh kita yang hina ini, maksudnya kenapa hina? Dibandingkan dengan tubuh Kristus, ya tubuh surgawi itu, ya bukan berarti tubuh kita hina. Tubuh kita juga sudah ditebus dengan darah yang mahal, lunas dibayar, berharga juga, karena Paulus bilang muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berarti tubuh kita ini adalah baik daripada Roh Kudus, harus memuliakan Dia. Nah, kembali lagi kepada 1 Korintus pasal 12 tadi, bahwa itulah yang ditegaskan oleh Paulus di sini, bahwa karena sama, ayat 12-nya, karena sama seperti tubuh itu adalah satu, ya. Tubuh itu adalah satu, maksudnya walaupun kita tubuh kita berbeda-beda, tetapi ini adalah satu, telah dipersatukan menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, ya, satu organisme yang hidup. Namun anggota-anggotanya itu dikatakan banyak, ya. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi hanya satu kepala, tapi banyak anggota. Ada tangan, ada kaki. Jadi dimetaforakan seperti itu, ya. Nah, ini penting juga. Kenapa? Kenapa dikatakan anggota-anggotanya banyak? Disinilah juga diberikan kepada kita secara tersirat satu penegasan. Kenapa kita harus terus memberitakan Injil keselamatan? Karena memang anggotanya banyak. Artinya masih banyak jiwa yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima kebenaran ini. Kan tidak dikatakan anggotanya sedikit. Ya, maksudnya adalah karena 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan peroleh pengetahuan akan kebenaran. Karena anggotanya banyak. Jadi ini motivasi yang besar bagi suatu persekutuan, bahwa kita ini harus berfungsi juga untuk bisa menghadirkan jiwa-jiwa, karena supaya fakta kehendak Allah itu diwujudkan melalui fungsi kita semua, ya kan? Nah, jadi ini tidak mungkin seperti tubuh, nggak mungkin hanya kaki yang bergerak, tangan juga bergerak, mata bergerak, mulut bergerak, semuanya bergerak. Jadi semua menjalankan fungsi-fungsinya dan harus tahu fungsi-fungsinya, ya kan? Kalau dalam satu gereja, kenapa satu persekutuan itu ada
orang yang merasa harus dilayani, ya kan? Karena dia tidak tahu fungsinya. Kalau dia tahu fungsinya, dia melakukan saja apa yang menjadi tugasnya. Nah, itu perlu pemahaman, pengetahuan diberikan seperti itu supaya tidak ada yang merasa bahwa dia harus lebih dilayani daripada yang lain. Yesus bilang kan, aku datang, Tuhan aja bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, apalagi sekarang kita sudah memahami konsep daripada ciptaan baru ini, bahwa di sini rupanya bukan menuntut yang lain, tapi menyadari bagaimana dia berfungsi secara refleks. Kalau sehat ya, begitu. Kalau tubuh itu sehat, kalau tidak sehat, makanya kita lihat misalnya, ambil contoh misalnya kalau orang yang sakit stroke misalnya, nggak bisa dipaksakan bagian yang sudah lumpuh atau yang sudah melemah, tidak berfungsi, nggak bisa dipaksakan untuk menjadi sama gerakannya dengan yang lain. Kan begitu. Nah, karena apa? Sudah ada saraf-saraf yang tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Nah, tapi di dalam tubuh Kristus tidak harus begitu. Kalau fisik bisa saja terjadi seperti itu. Ya kan? Karena apa? Fisik itu lemah dan tidak kekal. Tapi tubuh Kristus itu kan sifatnya kekal. Tidak mesti ada orang yang orang yang mengizinkan dirinya jatuh kepada kelemahan. Tidak harus. Karena kita kuat di dalam tubuh itu. Ya gitu ya. Hanya perlu pemahaman yang baik kepada semua anggota supaya anggota itu bisa mengidentifikasi dan mengkonfirmasi dirinya di dalam tubuh itu adalah bahwa kita ini semua kuat di dalam Tuhan. Gitu ya. Jadi semua berfungsi seperti itu. Makanya dikatakan kalau kita lihat di dalam ayat 15 itu ada di situ satu argumentasi yang tidak masuk akal disampaikan, ya kan? Maksudnya tidak masuk akal, jangan sampai terjadi. Ayat 15 itu. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Nah, ini kan jemaat Korintus ini, jemaat yang paling banyak bermasalah. Gitu. Jadi ada yang mereka berpikir, wah saya itu bukan bagian saya. Gitu. Iya. Jadi ada yang merasa bahwa itu bukan bagian saya tidak perlu mengambil bagian di dalam hal itu gitu ya. Nah, itu Paulus bilang, loh, memangnya di dalam tubuh kalau misalnya kaki kena kena kerikil misalnya nih, ya kaki atau keseleo, apa tangan bilang, itu kan bukan tugas saya, tetap aja lah jalan itu tugasnya kaki. Kan tidak mungkin tangan langsung secara refleks itu ya merasakan dan mengambil apa yang bisa untuk memulihkan. Ya, tapi itu datang dari mana? Bukan dari tangan itu datang dari kepala, dari otak, ya kan, dari pusat yang mengalirkan instruksi bagaimana supaya bagian tubuh itu berfungsi untuk membangun. Nah, intinya adalah untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Karena tubuh itu harus dibangun, ya kan, harus menjadi kuat. Ya, kalau ada yang lemah dikuatkan, kan begitu. Ada yang kuat semakin dikuatkan lagi. Nah, jadi Bapak Ibu di sini juga berfungsi di dalam juga berfungsi di dalam setiap keluarga, di dalam setiap rumah tangga. Nah, itu makanya Paulus mengatur di kitab Efesus kan. Nah, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, itu harus memang harus berfungsi seperti itu, ya kan? Jadi bukan berarti ada subordinasi di situ, ya kan? Kalau istri disuruh tunduk kepada suami, bukan berarti suaminya itu menjadi orang yang memiliki sifat otoriter, tidak. Karena suami hendaklah mengasihi istrinya, tapi masing-masing harus menjalankan fungsinya, itu aja. Ya kan? Jangan menuntut untuk mengatakan suami harus kasih saya. Nggak, jalankan aja tugasnya. Sebagai seorang istri berfungsilah sebagai seorang istri. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap fungsi itu. Dari kepala kan? Kan kepala yang mensuplai, yang memberikan hikmat untuk setiap orang bagaimana berfungsi dengan baik dan memperoleh kekuatan dengan baik, kan begitu. Nah, jadi ini tubuh
kepala, ada anggota-anggotanya, ya kan? Jadi ini sangat luar biasa. Artinya di sini penundukan daripada setiap anggota tubuh kepada sistem yang dibuat, percaya damai sejahtera Tuhan akan selalu nyata di dalam tubuh itu. Asal semuanya berfungsi sebagaimana memahami fungsinya, kan gitu. Ya kan, di mana-mana juga seperti itu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat juga kendaraan, kalau misalnya ban mobil itu adalah rodanya itu adalah untuk berputar, kalau misalnya satu tidak berputar bagaimana? Ya tetap akan susah semua badannya, nggak bakalan bergerak kan begitu. Nah, iya kan? Jadi penyakit di dalam satu kumpulan atau di dalam mungkin di dalam yang tidak apa-apa kita sebut saja di gereja itu adalah kalau ada yang merasa yang paling dia yang paling hebat di situ, paling super di situ, nah, itu berbahaya itu, ya kan? Karena apa? Karena nanti dia pun salah, nanti nggak boleh ada yang mengoreksi, sekalipun berdasarkan firman Tuhan, dan itu bahaya. Ya itu namanya kalau itu sistem kerajaan duniawi itu, ya kan? Kalau di kerajaan duniawi ya seperti itu, nggak boleh ada yang membantah karena dia berkuasa gitu. Nah kita ini tidak seperti itu, tapi kekuatan atau kuasa yang Tuhan berikan kepada kita adalah kuasa kasih. Amin ya. Nah itu kuasa kasih. Bagaimana kita rela seperti Kristus untuk memikirkan agar kesatuan itu selalu terjaga. Itu yang yang merupakan benang merah daripada rahasia daripada manusia baru itu untuk berfungsi. Ya, dan bergerak sebagaimana yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan ciptaan baru itu. Nah, jadi karena itu saya akan mengambil bagian ayat terakhir. Bagaimana Tuhan akhirnya menutup nanti, mengakhiri nanti program tubuh yang baru ini, kehidupan yang baru ini. Ya, kita lihat di karena ini juga namanya program Tuhan. Rencana Tuhan ada awalnya dan juga ada juga akhirnya, dalam arti bagaimana itu diwujudkan melalui kehidupan yang sementara ini dan menuju kepada kekekalan. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke 13 sampai ayatnya saya akan membaca sampai ayat 18. Judul perikopnya di situ adalah kedatangan Tuhan. Nah, berarti nanti program ciptaan baru ini, manusia baru ini akan berakhir nanti kalau Tuhan datang. Kan gitu ya. Jadi bukannya begitu terus tidak ada tanpa berkesudahan. Ada timeline-nya ada, ya kan? Ada jadwalnya. Nah, makanya sebelum jadwal itu tiba, nah kita harus berfungsi sebagaimana mestinya yang Tuhan mau. Ya. Selanjutnya, ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, kalau tidak mempunyai pengharapan ya begitu dia. Ya kan? Marilah kita makan dan minum sebab besok kita akan mati. Begitu aja. Ya kan? Dia tidak akan berpikir berfungsi sebagaimana mestinya seperti yang Tuhan kehendaki. Dia enggak peduli itu, ya kan? Namanya juga enggak punya pengharapan. Ya kan? Harapannya hanya di dunia ini aja, ya kan? Nah, nanti sesudah menjelang mau koid, mau mati, nanti dia baru bertanya-tanya, loh kenapa saya jadi begini ya? Nah itu, ya kan? Tapi udah terlambat. Nah, selagi masih ada kesempatan, tidak terlambat tentunya ya. Nah, cuma ini dikatakan jangan sampai seperti itu. Ayat 14, karena jikalau kita percaya ya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Akan dikumpulkan semuanya, ya kan? Karena di mata Allah tidak ada yang bisa hilang tuh. Ya kan? Namanya juga anggota tubuhnya. Masa sih nanti Tuhan tubuhnya diamputasi gitu kan? Nah, hilang gitu. Udah selamat hilang lagi gitu. Iya, nggak mungkin diamputasi. Semua itu ada di mata Tuhan semuanya, ya kan? Nah, Karena jikalau kita percaya, jadi intinya di sini apa? Percaya, ya.
Sama seperti Efesus 1 ayat 13 tadi, ketika kamu percaya dimeteraikan Roh Kudus. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, memang kita sudah faktanya sudah percaya itu, maka kita percaya juga seiring dengan itu, selaras dengan itu, berbanding lurus dengan itu, maka kita yang percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kapan dan di mana dikumpulkan? Begitu ya. Nah, 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, di sini ada satu kebenaran yang sangat penting. Karena ada di lagu orang Batak bilang, nasa jolma ikom mate. Enggak juga. Ya kan, semua orang pasti mati katanya. Tidak juga. Kalau tahu rahasia ini, pasti ada pengetahuan yang lebih baik dari sekedar itu. Bahwa tidak semua katanya meninggal pada saat Yesus datang. Yang mana nih? Yang datang di awan-awan ini, ya kan? Nah, pada saat masih hidup dikatakan ya tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Tidak akan mendahului. Artinya tidak akan kita duluan karena kita masih hidup. Katakan misalnya kalau besok sore Yesus datang, kita masih hidup ya. Nah, kita nggak duluan masuk surga. Tidak. Tapi yang mati dulu, yang percaya, Paulus, Timotius, Titus dan sebagainya itu akan bangkit dulu dengan tubuh yang baru seperti tubuh Kristus. Baru tubuh kita ya yang masih hidup diubah menjadi serupa dengan tubuh Kristus juga. Ya, ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, ya, jadi ada tanda diberi nanti. Oke. Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi rupanya nanti ada tanda yang diberikan oleh Tuhan dari surga, malaikat akan berseru, ada trompet gitu ya, sangkakala, ya, dan yang mendengar itu siapa? Enggak semua orang mendengar itu. Hanya mereka yang dimeteraikan dengan Roh Kudus yang mendengar itu. Ya kan? Karena ini adalah keberangkatan daripada anggota tubuh semuanya. Ya kan begitu, ya, menuju surga. Dan Tuhan sendiri katanya turun dari surga, ya kan? Kemudian dikatakan sesudah itu turun dari surga, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Tuhannya ada di sana menunggu, tapi dengan kuasanya supernatural yang mukjizat yang luar biasa, kita akan diangkat bertemu dengan Dia di awan-awan. Pertemuan di udara biasa disebutkan ini ya. Nah, dengan begitu dikatakan dengan demikian ya, bagian terakhir 17, dengan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18, karena itu apa? Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Kenapa kita mempunyai penghiburan yang sejati, yang kekal? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang menjemput kita. Kita akan berjumpa dengan Dia. Dan disitulah wujud daripada iman kita ini yang sedang berjuang saat ini. Akan berakhir dengan sukacita yang penuh bersama dengan Kristus. Tapi jangan lupa, Tuhan juga mengatakan Dia menyediakan juga upah yang besar bagi mereka anggota tubuhnya yang selalu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Maka kita melayani Dia dengan penuh ketulusan dan kesungguhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Demikian firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kami diberikan semangat kembali. Tahun 2023 ini kami terus masuk pada komitmen kami untuk terus memberitakan Injil Kristus, karena kami tahu itu adalah fungsi yang memperlihatkan bahwa Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, Roh Kudus yang akan membimbing kami karena melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan baru, manusia baru ini, dalam ciptaan baru ini. Kami tahu masih banyak orang, masih banyak anggota tubuh Kristus yang akan ditambahkan. Sebelum hari itu datang, sebelum Yesus datang di awan-awan, kami mempersiapkan diri kami untuk dipakai oleh Tuhan. Dan biar kami terus ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati, kami terus memahami kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa menolong kami, sehingga kami bisa melihat rencana-Mu indah dalam kehidupan kami. Segala tantangan,
yang terjadi, yang kami hadapi, kami percaya fungsi daripada tubuh Kristus itu akan terus ditingkatkan, akan berakar, bertumbuh dan menjadi lebih kuat lagi dan berbuah lagi, dan banyak orang yang terberkati. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, panti asuhan bersinar ini telah Engkau pakai ya Bapa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan kami bersyukur dan kami percaya akan lebih lagi dan lebih lagi, karena itulah rencana Tuhan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke